Auman naga langit dan bumi. Naga jahat telah lahir. Masalah di dunia Gunung Longhu. Melakukan keadilan bagi surga hari ini. Untuk membunuh naga jahat. Lihatlah pria tua berbaju putih ini adalah guru surgawi tertinggi. Ia nampaknya sedang ada masalah karena naga langit menyerang mereka. Ia pun mencoba melawan naga itu. Namun kekuatan naga itu sangatlah luar biasa. Lalu para muridnya mencoba memberi formasi untuk membantu menyerang naga itu. Namun tiba-tiba saja sebuah pedang emas meluncur dari langit dan jatuh di depannya. Dan tanpa diduga, lihatlah di sebuah rakit ada seorang pria yang berbaju hitam, yang nampaknya adalah murid guru surgawi yang memiliki kekuatan luar biasa. Dan nampaknya dia agak terlambat datang. Gurunya pun terlihat kesal padanya. Anak nakal ini, mengapa tidakkah kamu menunggu, sampai aku dipukuli sampai mati? Guru, bukan kamu yang memintaku, untuk menggantikan kamu sebagai guru surgawi tertinggi. Hanya membuang-buang waktu, dan kamu semakin kuat seiring berjalannya waktu. Bagaimana bisa mati begitu mudah? Dasar bocah busuk. Oh, paman yang hebat, jangan menjadi miskin ketika kamu menjadi tua. Naga jahat ini tidak mudah untuk dihadapi. Tidak masalah, aku, Chen Sanhe, memiliki pedang yang dapat memindahkan gunung, menghancurkan sungai dan menjungkir balikkan laut, menundukkan iblis dan menekan iblis. Hari ini, aku akan membunuh naga itu dengan cara yang benar. Pria itu pun langsung mencabut pedang naganya, dan dengan kekuatan sihir yang dimiliki, lalu menyerang naga hitam itu. Naga itu pun menyemburkan apinya ke arahnya, namun cahaya pedang itu sangatlah luar biasa. Hanya dengan satu hempasan saja, dia bisa mengalahkan naga itu dengan mudah. Hingga hancur berkeping-keping, sang guru pun sangat heran melihat kekuatan muridnya itu. Sebut saja sehari, Tuan, kamu baik-baik saja, kamu terlalu impulsif. Untungnya, aku tiba tepat waktu. Kamu tidak boleh memujiku dua kali. Melihat kelakuan muridnya itu, sang guru jadi kesal padanya, lalu tabok bokongnya. Mulai hari ini, aku akan menghukummu, dengan menyapu lantai selama sebulan. Dan karena perkataan dia kurang ajar, pria itu pun dihukum oleh gurunya. Lalu beberapa saat kemudian, terlihat dua mobil mewah melintas dan akan datang ke sana. Nampaknya orang itu akan mencari obat. Orang itu datang bersama putrinya yang sangat cantik. Namun pria itu hanya mengabaikannya, tanpa menyambut tamu itu. Kepala keluarga, kamu adalah keluarga Jiang, keluarga nomor 1 di Provinsi Selatan. Kepala rumah kamu dan Jiang istri Zuodong mengunjungi Gunung Longhu. Mereka, saya tidak tahu, apakah saya akan mengirim seseorang untuk menyambut Anda. Balai Malaikat Longhushan adalah rumah leluhur Taoisme. Jangan bicara omong kosong. Mereka pun masuk menghampiri pria yang sedang menyapu di halaman itu. Kakek sedang sakit parah sekarang. Mengapa kita datang ke Gunung Longhu? Berdoa untuk kakek. Kami di sini untuk bertemu dengan Maha Guru Surgawi yang baru. Sekarang aku khawatir, hanya Istana Tianxi yang dapat menyelamatkan kakekmu. Ayah, apakah ayah melakukan kesalahan? Kita tidak seharusnya mencari secara nama. Apakah kamu mengharapkan seorang guru surgawi, yang mempraktikkan Taoisme, dapat menyelamatkan kakek? Guru surgawi tertinggi, bukanlah orang biasa. Pendeta Tao. Bolehkah saya bertanya, siapa guru surgawi tertinggi baru di Guanzhong? Ada apa dengan kalian? Ayah saya terkena penyakit aneh. Saya mencari seluruh dokter terkenal di dalam dan luar negeri, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Saya mendengar bahwa keterampilan medis guru surgawi apa-apa. Saya mendengar bahwa keterampilan medis guru surgawi tidak ada bandingannya. Mengunjungi khusus untuk mencari nasihat medis. Ayah, apakah Anda benar-benar berencana datang ke Kuil Tao untuk mencari nasihat medis? Iya, kepala keluarga, pendeta Tao ini, seorang kultivator yang hanya bisa berbicara omong kosong. Bagaimana dia bisa mengetahui keterampilan medis? Ya, Anda harus mencari bantuan jika Anda sakit. Mengapa dokter datang ke Kuil Tao kami? Apa yang Anda bicarakan? Guru surgawi bukan hanya ahli Taoisme tetapi juga ahli misteri. Dan keterampilan medis juga merupakan guru. Pendeta Tao yang tak ada habisnya, jangan terlalu akrab dengan mereka seperti Anda. Tolong sebarkan kepada kami.
tidak bisa melewati perahu. Tuan Tian sangat sibuk, tidak ada operasi. Ibu mertua Pendeta Tao benar-benar tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Tolong beritahu saya lagi. Ada 50 juta di kartu ini. Dianggap sebagai upah kerja keras saya untuk Anda. Ayah, mengapa apakah kamu berlutut? Saya melihat kamu juga orang yang murni dan berbakti. Lupakan uang. Saya tidak peduli dengan hal-hal eksternal ini, maka saya akan membantu Anda. Lalu dengan kekuatan sakti yang dimiliki, pria itu mencoba menerawang bagaimana kondisi orang tua pria itu. Ini tidak mudah untuk dilakukan. Ayahmu secara alami lemah, dan agak rumit. Misterius. Sang Tao Guru juga meminta Anda untuk merekomendasikan seorang guru surgawi kepada saya. Saya mendengar bahwa guru surgawi tertinggi yang baru, telah mencapai alam surgawi. Bahkan lebih kuat dari banjir sungai Ziwei Zhenren Changlang. Guru surgawi sebelumnya, dialah yang datang dengan kekuatan magis untuk membantu saja. Ketika aku melihat Lan Jiang, apakah aku terhindar dari bencana? Dia juga memerintahkan 10.000 kuda untuk pergi ke gunung. Ayah, ini terlalu berlebihan. Dongeng tidak terlalu keterlaluan. Apakah ada kekuatan magis di dunia ini? Percaya pada sains. Kamu harus minum obat ketika kamu sakit. Berikan saja ini pada ayahmu dan dia akan baik-baik saja. Pendeta Tao. Obat ini sangat berguna. Obatnya telah diberikan padamu. Coba cari tabu sendiri. Namun mereka ini tidak percaya begitu saja dengan obat yang pria itu berikan. Padahal pria itulah guru surgawi yang baru. Namun ia masih sembunyikan identitasnya pada mereka. Wanita ini juga masih saja remehkan khasiat obat yang diberikan itu. Karena orang tadi itu juga belum pernah ketemu Tuan Jiang yang sedang sakit, tapi main kasih obat saja. Bahkan ia mengira itu adalah sebuah racun. Anak perempuannya juga mencoba meyakinkan ayahnya agar tidak percaya begitu saja. Namun nampaknya firasat ayahnya ini sangat yakin jika obat itu bisa sembuhkan orang tuanya. Lalu ia coba menghampiri pria yang tadi, karena ingin sekali bertemu dengan guru surgawi, dan akan bertanya padanya. Namun tanpa diduga, saat ia mencoba mengejarnya, ia melihat pria yang tadi gunakan ilmu untuk terbang. Melihat hal itu dia sangat kaget. Ayah, di mana pendeta Tao itu tadi? Fei Fei. Pedang, terbang, oh begitu. Tuan, menurut Anda jalan setapak itu murah kan? Keluarkan saja dan pesan sesuatu, aku tidak tahu apa itu. Mari kita bawa kembali ke Jiang. Itu berbahaya, berikan aku benda ini, aku akan membuangnya. Diam. Hari ini saya bertemu dengan seorang master sejati. Ini adalah obat ajaib, yang ditinggalkan oleh seorang ahli. Haha, orang tua itu terselamatkan. Anak wanitanya ini masih saja remehkan kesaktian pria tadi. Dia hanya berpikir itu hanya tukang sapu kuil. Ayahnya yang masih terkagum dengan apa yang dilihat, masih ceritakan jika tadi ia melihat pemuda itu terbang. Dan ajak anaknya segera pulang, untuk memberikan obat itu pada kakeknya. Sementara di tempat lain, pria itu bertemu dengan gurunya, dan kali ini karena ia telah berhasil ke posisi guru surgawi tertinggi. Dan berniat akan turun gunung, untuk membalas dendam. Gurunya yang telah merawatnya sejak peristiwa 10 tahun lalu itu juga tahu, dan merestui pria itu. Untuk membalas dendam untuk keluarga Chen-nya atas kehancuran kebencian dari keluarga Zhao. Keluarga teratas di dunia urusan kenegaraan. Gurunya sedikit khawatir jika dia tidak sanggup, karena mereka adalah keluarga yang sangat kuat dan berkuasa. Namun pria ini yakinkan jika dirinya sudah siap dengan apa yang terjadi nantinya. Namun karena kekuatan yang dimiliki muridnya itu sebagai guru surgawi yang baru, lebih kuat, ia pun merestui untuk turun gunung, dan memberi taktik bagaimana cara menemukan keluarga Zhao nantinya. Ia perintahkan muridnya itu untuk menemui keluarga Lin Jiajiao, dia memiliki seorang putri. Ia pun berikan sebuah surat wasiat, yang nantinya bisa diberikan pada keluarga Lin saat ia pergi melamarnya untuk bertunangan. Lalu sebelum ia pergi, gurunya berpesan, jika misi balas dendam sudah selesai,
jangan lupakan kewajibannya sebagai guru surgawi tertinggi untuk menyelamatkan dan melindungi kebaikan. Lantas muridnya itu pun bersedia, dan berpamitan padanya. Di tempat lain, wanita pengawal keluarga Jiang nampaknya akan pergi ke sebuah tempat acara. Namun tanpa diduga, dia melihat pendeta Tao yang di gunung itu terbang di depan matanya. Ia pun terlihat kaget, dan tak percaya dengan apa yang dia lihat. Mengapa dia tiba-tiba muncul di depan saya? Mitra pertunangan diatur. Oleh Tuan seharusnya ada di sini. Oke, saya akan segera ke sana. Dan singkat saja, di sebuah tempat, nampaknya ada acara pertunangan dari orang terkaya di kota itu, dan nampaknya itu adalah keluarga Lin, keluarga yang diceritakan oleh guru pria itu. Setelah kita mendapat investasi puluhan miliar dari keluarga Jiang kali ini, keluarga Lin kita akan berkembang. Ini semua berkat pacar Jiang. Itu Jiang Shaoke, nomornya 1 keluarga di Provinsi Selatan. Keturunan langsung dari keluarga Jiang. Tunggu sampai mereka menikah. Keluarga Lin kami berjalan menyamping di Provinsi Nan. Hahaha. Lalu saat melihat pria asing yang datang, orang tua keluarga Lin nampaknya sangat kaget. Mengapa seorang pendeta Tao datang ke pesta perayaan? Halo, nama saya Chen Sanhe. Saya di sini untuk memenuhi pertunangan. Pertunangan macam apa? Guru memberitahu Anda bahwa kepala keluarga Lin sebelumnya, kontrak pernikahan antara saya dan keluarga Anda Lin Jiao. Anda adalah pendeta Tao yang bau. Jangan membersihkan gunung dengan benar. Masih berpikir untuk menikah. Meskipun saya seorang pendeta Tao, tetapi saya telah menjadi abadi dan melewati kesengsaraan. Jangan menimbulkan debu, mengapa baunya, dan biksu kita yang saleh tidak berhenti pada pernikahan dan cinta. Kalau begitu, carilah orang lain. Wanita ini bukan seseorang seperti Anda, memenuhi syarat untuk dipedulikan. Kamu salah, aku tidak mencintaimu. Tapi tanggung jawab, surga adalah buktinya. Pernikahan yang wajar, jika aku tidak menikahimu, akan membawa bencana bagimu. Lalu Chen Sanhe berikan surat perjanjian kontrak itu pada mereka. Ini memang tulisan tangan lelaki tua itu. Apakah kakek tua dan bingung? Kamu sebenarnya ingin menjodohkanku dengan pendeta Tao yang bau. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Sementara di tempat lain, nampak kakek keluarga Jiang masih terbaring sakit. Lao Gao, orang tua itu sudah sakit parah. Jangan bertengkar sepanjang hari, hanya memikirkan kerabat, banyak pekerjaan di keluarga properti, kan? Kamu mencoba menilai orang lain sendiri. Ayahku tidak seperti kamu. Aku akan kehilangan uangku. Aku telah pergi ke kuil malaikat Gunung Longhu. Aku pergi mencari obat mujarab untuk orang tua itu. Penyakit orang tua, bahkan Dr. Zhang, pemimpin dari 4 dokter terkenal, tidak berdaya. Mungkinkah Anda meminta ramuan dari guru surgawi di Gunung Longhu? Kami belum melihat malaikat. Obat ini diberikan kepada kami. Obat ini diberikan kepada kami, oleh seorang pendeta Tao kecil yang menyapu lantai. Apa, sesuatu yang diberikan oleh seorang pendeta Tao kecil, yang menyapu lantai? Kamu berani membawanya, kamu benar-benar ingin membunuh ayah kami kan? Semua keluarga Jiang yang masih sangat angkuh ini tidak percaya saja dengan obat itu, dan tetap meremehkannya, namun pria ini sangat yakin jika obat itu bisa menyembuhkan orang tuanya. Lagian selama ini sudah kemana-mana cari obat, tapi tidak ada yang sanggup mengobatinya, jadi apa salahnya jika kali ini ia mencoba percaya dengan obat yang diberikan itu. Anaknya perempuannya juga belum percaya dengan obat itu. Namun sang ayah kembali yakinkan, jika obat itu pasti mujarab. Namun saudaranya ini sebenarnya aslinya orang jahat, dialah yang racuni kakek itu, dan ia mencoba menghalangi saudaranya saat akan berikan obat itu. Lalu ponakannya itu mencoba mengancam, jika obat itu tidak bisa sembuhkan kakeknya, dia harus tanggung jawab, dan jika terjadi apa-apa pada kakeknya, ia harus mendapatkan posisi sebagai presiden grup Jiang. Dan semua harta menjadi miliknya. Namun demi kesembuhan ayahnya,
Pria itu nekat bertaruh dengan mereka, lantas dia bergegas meminumkan obat itu pada ayahnya. Ayah, mereka hanya ingin mengambil alih kendali Jiang. Kamu jangan tertipu oleh mereka. Saya percaya Tuan Xiao tidak pernah berbohong padaku. Dan langsung saja dia ke arah ayahnya yang lagi terbaring, lalu meminumkan obat itu. Obat ayah tidak bekerja. Jiang Lonsang segera menyerahkan posisi kepala keluarga kepadaku. Sekarang juga, kursi presiden grup Jiang juga harus dipindahkan kepadaku. Ayahku juga sangat berbakti, meskipun obat yang diminum kakekku tidak berhasil. Tidak membuatnya menjadi lebih baik, tapi tidak menjadi lebih buruk. Jangan membuat masalah dengan tidak masuk akal. Berhenti bicara omong kosong, dan segera penuhi janjimu. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu berjalan-jalan tanpa bisa makan. Ini seharusnya tidak menjadi, kalau saja saya melihat dengan mata kepala sendiri, pendeta Tao kecil itu terbang dengan pedangnya. Ayah, tolong bangun, pendeta Tao mengatakan itu semua. Aku ingin kamu percaya pada sains. Kamu ingin menarik kembali kata-katamu kan? Aku bukan orang yang bisa dianggap enteng sekarang. Cepat serahkan keluarga Jiang kepadaku. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Jiang Yuting, menurutku kamu harus menjaga dirimu sendiri, kan? Aku turun dari Gunung Jianggong. Sebuah janji bernilai 1000 emas. Jika kamu menginginkan keluarga Jiang, cepatlah menunggu. Ayah, bukannya kamu tidak tahu keutamaan ayah dan anak mereka? Jika keluarga Jiang diberikan kepada mereka, tidak akan lebih dari 3 hari untuk disegel. Namun tanpa diduga, cahaya emas tiba-tiba muncul di tubuh kakek itu. Dan ia langsung terbangun. Wow, akhirnya kamu baik-baik saja. Ini mayat palsu. Yang sudah kubilang itu sebelumnya, pendeta Tao kecil itu adalah ahli yang tiada taraf. Obat yang dia berikan padaku, pasti akan sama. Obat yang diberikan oleh pendeta Tao. Dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Obat apa yang tumbuh di jalur apa? Inilah yang ayahku dan aku pergi ke Gunung Longhu, untuk memintamu Gunung Longhu. Ini Gunung Longhu. Obat suci yang dimurnikan oleh Guru Ziwei. Jiwa besar 9 putaran meningkat. Hei, kamu melihat guru surgawi di gunung? Iya. Surgawi guru, kami tidak melihat. Obat ini seperti pendeta Tao kecil yang menyapu. Saya tergerak oleh kesalehan ayah, saya dan memberikannya kepada saya. Oh, karena bukan guru surgawi yang mengambil tindakan. Penyakit orang tua itu, pasti sudah disembuhkan oleh dokter Zhang Shen yang saya undang. Ah, iya, dokter ajaib itu, tapi yang pertama dari 4 dokter terkenal. Ayah saya melakukan perjalanan ribuan kilometer untuk mencari obat. Berlutut dan bersujud kepada orang lain. Beraninya Anda menerima pujian, sungguh tidak tahu malu. Sialan. Apakah Anda menghina penilaian master tingkat 5? Ah, aku baru saja sadar. Aku juga ingin mengundang keluarga Jiang dan kalian berdua pergi bercinta. Tidak, hatiku. Apa lihat-lihat? Apa yang kamu lihat? Mati saja kamu. Penyakit Wan Lao sudah sembuh. Sekretaris Wu, tolong buat pengaturan. Ayo pergi ke Gunung Longhu lagi. Terima kasih banyak kepada pendeta Tao kecil itu. Tidak harus pergi ke Gunung Longhu. Aku baru saja melihat pendeta Tao kecil itu di Hotel Jinhai. Dia sepertinya akan pergi ke pesta perayaan keluarga Lin. Apa? Bersikaplah lembut. Jalan, ayo kita pergi bersama. Xiao Chen, berapa umur ini? Kamu ingin aku menikahi putriku? Kamu berdasarkan kontrak pernikahan. Kurang cocok. Mungkinkah kamu ingin menyesali pernikahanmu? Mengapa kamu menikah dengan pendeta Tao yang bau? Tidak bisakah aku, putri tertua keluarga Lin yang agung, dihancurkan? Ketika sampai pada pernikahan, penting untuk menjadi serasi. Keluarga kami adalah Jiao Jiao.
Sangat luar biasa. Itu bukan sesuatu yang berhak kamu, seorang pendeta Tao kecil, khawatirkan. Sudah kubilang aku tidak tertarik padanya. Aku di sini hanya untuk memenuhi kebutuhanku pertunangan. Itu karena kebaikan. Saya tidak ingin keluarga Lin Anda diperlakukan kotor sampai mati. Beraninya Anda menanyakan hal itu kepada keluarga Lin? Sudah kubilang, Jiao Jiao hanya bisa menikah dengan Tuan Jiang. Dia hanya bisa menjadi nyonya muda keluarga Jiang. Apa Tuan Jiang? Panggil aku Lin Wendong. Kamu kodok. Kamu pantas memanggilku kakek. Daging angsaku, itu bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan hanya dengan mengintai. Hari ini adalah hari aku meninggalkan rumah. Hari yang menyenangkan, untuk memenangkan pesanan sayap utara Jiangxi Group. Siapa yang membuat keributan di sini? Ayah, dia adalah murid magang yang berpengalaman saat itu. Kamu adalah hidung yang ceroboh seperti dulu. Murid pendeta Tao tua. Lin Wendong, begitulah cara Anda memanggil penyelamat Anda. Bukan karena saya memohon bantuannya. Dialah yang bertindak etis, untuk mengumpulkan kebajikan dalam diri saya dan melakukan kebaikan. Saya bahkan tidak meminta untuk membayarnya. Dan ceritanya kakek ini dulunya pernah ditolong oleh guru pria ini di masa lalu, dan oleh sebab itu mereka melakukan perjanjian pernikahan kontrak untuk cucunya. Namun saat ini dia tidak mau penuhi syarat itu, bahkan ia sangat merendahkan pria itu. Dan singkat cerita, dengan sombongnya kakek itu merobek surat perjanjian itu. Dan saat kertas itu dirobek, tiba-tiba saja gemuruh di langit begitu dahsyat. Sampai mengguncang seluruh ruangan itu. Ops. Bukankah itu sangat jahat, sambaran petir dari biru? Ops, akhir-akhir ini tidak turun hujan. Memikirkan tentang lazy man atau semacamnya. Bantu aku segera bangun. Ini adalah awal dari sebuah tanda dari surga. Beraninya kamu mengutukku. Seseorang dari keluarga Lin akan datang. Lalu kakek tua itu, memanggil para pengawal untuk segera usir pria itu keluar. Namun tiba-tiba saja, ayahnya mendapat kabar jika kapal karga perusahaannya tenggelam di tengah laut. Dan semua itu karena ia berani menolak pernikahan kontrak itu. Dan hal itu membuat keluarga mereka sekarang mengalami banyak kerugian, dan akan bangkrut. Sang kakek yang mendengar hal itu seakan tidak percaya lalu terduduk karena shock. Lalu berapa saat kemudian, datanglah pria dari keluarga Jiang yang sangat angkuh dan sombong. Gadis itu pun mencoba mengadu padanya, jika dirinya dipaksa agar menikah dengan pendeta Tao yang bau itu. Setelah ditolak, dia malah bicara omong kosong dengan mengutuk keluarganya. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Anak laki-laki itu cukup berbakat. Berani merampokku, apakah kamu tahu siapa aku? Aku tidak perlu tahu siapa kamu. Dan jangan menatapku dengan lubang hidungmu. Bukankah kamu baru saja berteriak, ingin Jiang Group membatalkan puluhan miliar pesanan yang dikirim oleh keluarga Jiang ke Lin keluarga? Kebetulan saya yang bertanggung jawab atas bisnis ini di Jiang Group. Bisakah Anda membatalkan satu dan menunjukkannya kepada saya? Ah, lihat betapa miskinnya Anda. Saya rasa Anda juga tidak mampu membeli ponsel. Apakah Anda menginginkan saya meminjam ponselmu, membiarkanmu berpura-pura menelepon? Bagaimana bisa begitu merepotkan? Tunggu sampai dia mati, perintah puluhan miliar grup Jiang kepada keluarga Lin tentu saja hilang. Apa? Kamu masih ingin membunuhku? Setelah mendengar ini, kamu punya kemampuan itu. Tidak, tapi itu tidak perlu. Kamu dan Lin Jiao sama-sama gila. Jika kamu membunuhku, aulamu akan menjadi hitam sekarang. Aku akan membencimu sampai mati dalam waktu 7 hari. Sial, bajingan ini berani mengutukku. Aku akan membunuhmu. Kamu berlutut. Berlutut, dan tiba-tiba saja dengan ucapannya saja pria sombong itu langsung berlutut padanya. Apa kau tidak ingin menunggu selama 7 hari terakhir? Kakak Jin,
Aku bunuh, aku bunuh. Aku akan bunuh pendeta ini. Namun nampaknya itu sia-sia saja, karena dengan mudahnya pendeta Tao itu hempaskan orang-orang yang menyerangnya itu. Mari kita lihat, apakah dia masih berani tegar. Berhentilah bertengkar, sia-sia saja. Aku sangat takdir. Kamu tidak dapat mengubah dunia. Jika kamu adalah surga, hari ini terbalik hari ini. Oh ayahku, aku dipukuli oleh pembuat keajaiban di Hotel Jinghai. Bawalah seseorang secepatnya. Tuan muda Jiang memanggil kedua tuan ini. Qin Xiane pasti akan mati. Tuan Bubuji, apakah tongkat ajaib ini memukulku? Dia juga ikut campur dalam kerjasama bayi antara keluarga Jiang dan keluarga Lin. Tolong bantu aku menghancurkannya. Orang di dunia ini yang bisa menghancurkanku belum lahir. Kamu juga seorang penari. Bukankah orang yang lebih tua di keluargamu memberitahumu? Tuan adalah musuh ribuan orang. Tuan tidak bisa dihina. Siapa yang memberitahumu bahwa aku seorang penari? Tuan tidak boleh dipermalukan. Bahkan jika kamu memiliki keterampilan bawaan di puncak bela diri seni-seni. Tidak ada tandingannya. Bersenandung hanya dengan satu jariku. Hahaha, lalu Aki ingin melihat tulangmu. Apakah mulutmu keras? Dua orang itu pun mencoba menyerang Chen Sane. Namun hal itu nampaknya akan sia-sia saja. Dengan begitu santainya Chen Sane, melihat serangan yang sangat lemah itu. Lalu kawannya pun mencoba membantu menambahkan energi padanya. Dan bahkan itu juga tidak ada reaksi apapun. Dengan kemampuan kecil ini, dia masih ingin menjadi pemimpin keluarga Lin. Apa? Kedua orang hebat ini bahkan tidak bisa kalahkan Chen Sane. Kekuatan macam apa yang dia miliki? Semua tuan di keluarga memindahkanku ke Hotel Xinghai. Hei, pergi ke Kaisar Kaca. Diundang oleh 3 tuan Yafeng. Bunuh keluarga Lin kami, karena kamu sana, pergi dan minta Kamerat Sanmei untuk segera bergegas. Pendeta Tao Yang Bau, bukankah kamu pandai bertarung? Apakah kamu tidak akan membatalkan puluhan miliar pesanan antara aku dan keluarga Lin? Dia memotong tubuhku menjadi beberapa bagian 10.000 segmen. Persetan denganku. Hentikan semuanya. Bukankah Tuan Jiang sakit? Mengapa datang ke sini secara langsung? Apakah Anda di sini untuk menyaksikan kerjasama antara dua keluarga Jiangling? Ini semua kesalahan Chen Sanhe. Hancurkan pesta perayaan ini. Xiao Jiu segera memanfaatkan kesempatan ini. Biarkan aku mengabdi pada Wan Lao. Berhentilah berpikir untuk pamer. Aku telah memindahkan begitu banyak master ke sini. Pasti menarik perhatian lelaki tua itu. Dia datang untuk melihat siapa yang begitu berani. Berani memfitnah keluarga Jiang di Jinghai. Yang paling membuatku kesal adalah pengecut sepertimu. Ini dia yang lama lagi. Mengapa kalian tidak berkumpul bersama? Saya sedang terburu-buru, Pendeta Tao. Kakek saya mengambil tindakan. Biarkan saya melihat bagaimana Anda mati. Saya menunggu. Jiang Yunting, beraninya Anda tidak menghormati Pendeta Tao. Itu juga lancang. Apakah kamu melihat Pendeta Tao yang bau ini? Merasa bersemangat, sudah kubilang, dia memukulku. Dia adalah musuh keluarga Jiang kita. Beraninya kamu berbicara dengan liar. Sialan. Kakek, aku melindungi martabat keluarga Jiang. Dia akan memukul aku.
Kamu harus membuat keputusan untukku. Kakek, kakek. Bagaimana kamu bisa memukul orang seperti itu? Kakek adalah Jiang Yiting itu keterlaluan. Menyinggung pendeta Tao. Hei hei, bajingan seperti itu. Kamu harus menembak ke kiri dan ke kanan. Lain kali aku pasti akan menembak ke kiri dan benar. Kamu bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuan Jiang, kamu telah salah paham terhadap saudara Ting. Pendeta Taobao inilah yang memukul saudara Ting terlebih dahulu. Itu sebabnya saudara Ting marah. Kamu perempuan jalang yang tidak tahu malu. Beraninya kamu tidak menghormati penyelamat keluarga Jiangku. Penyelamat keluarga Jiang. Jin Hai Jiang Wan Hao berterima kasih kepada pendeta Tao atas anugerah penyelamatan jiwa. Bangunlah, saya juga melihat betapa berbaktinya putra Anda. Saya baru saja melemparkan botol obat kepadanya. Pil yang Anda berikan menyelamatkan kakek saya. Keluarga Jiang berhutang padamu, bantuan yang sangat besar. Hanya sedikit usaha. Saya tahu, ramuan itu disempurkan oleh Master Tian. Tapi Anda bisa memberikannya kepada keluarga Jiang. Cukup untuk membuat keluarga Jiang jatuh cinta. Saya juga membuat ramuan itu dengan santai. Dia menyempurnakannya, lupakan saja, saya tidak akan mengungkapkannya kali ini. Dan kini akhirnya putri keluarga Jiang itu percaya, jika pendeta Tao itu memberikan obat yang sangat mujarab, ia pun sangat berterima kasih padanya. Lalu ia perintahkan kakeknya, agar memutuskan hubungan keluarga dengan Jiang Yunting, sepupunya yang sangat licik itu. Dan memberinya hukuman berat. Kakeknya pun langsung perintahkan agar segera patahkan tangan Jiang Yunting sekarang juga. Tanpa berbasi-basi, langsung saja dipatahkan tangan si pria sombong itu. Dalam perjalanan ke sini, aku sudah mendengar tentang apa yang dilakukan keluarga Linmu telah melakukannya. Keluarga pengkhianat seperti Anda tidak layak menjadi mitra keluarga Jiang. Saya mengumumkan pembatalan puluhan miliar pesanan. Nona Jiang, keluarga Lin kami berada dalam keadaan kacau. Jika tidak ada puluhan miliar, perintah keluarga kita akan bangkrut. Bahkan jika Anda bangkrut, itu hukuman atas pengkhianatan. Anda apakah ada kesalahpahaman di sini? Nona Zhang. Dia adalah seorang pendeta Tao. Hanya seorang bajingan. Bagaimana dia bisa mempercayainya? Dia adalah penyelamat Anda. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Anda? Pendeta Tao, bukan giliranmu untuk mengungkapkan kebaikan besarmu kepada keluarga Jiangku. 3 lagi, ada kiriman dariku, Jiang Wanyun, di rumah Jiang. Li Jiao Jiao milikmu ini bahkan tidak bisa berpikir untuk memasuki pintu depan keluarga Jiang. Pendeta Tao puas dengan hasil pengobatanmu. Jadi biarlah aku terlalu malas untuk terlalu peduli pada sekelompok orang yang sekarat. Pendeta Tao, Anda baru saja turun gunung, belum menemukan tempat tinggal. Lebih baik menjadi tamu di rumah sederhana saya dulu. Beri saya kesempatan untuk membalas kebaikan menyelamatkan hidup saya. Keluarga Jiang adalah keluarga bangsawan tertinggi di selatan provinsi. Berita pintar. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu tentang situasi keluarga Zhao. Okelah, kamu hanya punya 7 hari untuk hidup, pada akhirnya siapkan pengaturan pemakamanmu sesegera mungkin. Ah, aku pengantinnya Wan. Hahaha ah, kakak. Hai saudara, saudara Ding, apa yang harus aku lakukan? Sedih sekali, aku belum mati. Langit belum mau runtuh, ikuti aku untuk membalut. Lalu pergi temui seseorang. Kalian berdua masuklah.
Untuk mengetahui bagaimana keadaannya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Belum selesai. Ah, Jerry, tahukah kamu kenapa Ben membuat rencana merendahkan ini? Karena keluarga Zhao ingin menetap di Jinhai. Kami membutuhkan keluarga Jiang, gerbang nomor 1 di Jinhai. Mari kita duduk dan melompat. Kakek saya adalah seorang wanita tua. Dia menolak menjadi anjing untuk keluarga Zhao. Jadi kamu ingin, aku meracuni kakek sampai mati. Kendalikan keluarga Jiang. Biarkan keluarga Jiang menjadi anjing setia keluarga Zhao. Lalu tahukah kamu, tentang anjing yang tidak berguna? Siapa yang akan membunuhmu? Ersa, awalnya kakekku akan mati hari ini. Siapa yang tahu saat kritis? Seorang pendeta Tao yang bau dari Gunung Longhu muncul. Dia menggunakan pil pengembalian hebat 9 putaran, untuk menghidupkan kembali kakekku. Dua orang bodoh. Mereka telah menyebabkan masalah sejak lama dan bahkan pergi ke guru surgawi untuk meminta obat itu. Bukan guru surgawi itu, adalah pendeta Tao kecil yang menyapu lantai di Gunung Longhu. Chen Sanhe. Chen Sanhe. Nama ini kedengarannya sangat berharga. Duduk saja di sana dan dengarkan dulu. Tuan muda kedua, dia tidak hanya merusak perbuatan baikku. Dia juga mengatakan sesuatu kepada keluarga Zhao. Saya lebih suka mengatakan bahwa ketika Anda melihat tuan muda kedua, saya akan mengalahkan Anda menjadi seorang Kasim. Hei, ini bukan tuan muda kedua. Ini yang dikatakan Chen Sanhe. Bukan ini yang saya katakan. Tidak bisa muda kedua biksu master memukulmu. Seorang penyapu Tao kecil. Berani berbicara dan mendukung keluarga Zhao saya. Tampaknya sudah waktunya bagi dunia memahami. Orang-orang dari keluarga Zhao. Dan setelah mendengar semua aduan dari mulut Jiang Yunting, tuan muda kedua dari keluarga Zhao, yang emang adalah musuh keluarga Chen di masa lalu, terlihat sangat marah, dan dia berjanji akan membuat Chen Sanhe menyesal telah membuat masalah dengannya. Apalagi dia sudah mengobati kakek dari keluarga Jiang. Sementara di tempat lain, Chen Sanhe sangat dijamu dengan baik oleh keluarga Jiang. Bahkan wanita cantik itu sekarang sangat menghormatinya. Lalu berapa saat kemudian dia mendapat pesan, dan minta izin selesaikan urusannya itu. Kakek Jiang pun kembali ucapkan betapa besar rasa terima kasihnya padanya. Dan setelah ngobrol basa-basi, sang putri Jiang kembali datang menghampiri mereka. Lalu tiba-tiba saja sang kakek meminta Chen Sanhe agar bersedia menikah dengan cucu wanitanya itu. Chen yang mendengar hal itu sangat terkejut, hingga teh di mulutnya sampai kesembur. Orang tua itu baru saja menyelesaikannya. Jika kamu punya hati nurani, anggap saja, jadilah kakekku. Hahaha. Kakek, kenapa kamu main-main dengan bebek Mandarin? Aku tidak akan menikah dengannya. Omong kosong. Tuan Chen, kamu tidak akan menikah dengan orang luar biasa seperti itu. Siapa yang harus dihubungi? Saya tahu Tuan Chen adalah dermawan keluarga kami. Tapi sekarang di zaman ini, aku tak segan-segan menggunakan tubuhku untuk membalas kebaikanku. Ya, takdirnya jelas tidak selaras dengan keberuntungan keluarga Zhao. Tapi bingung, mungkinkah nasib akhir mereka adalah dipaksa menikah oleh keluarga Zhao? Menarik. Sebaliknya, ini selaras dengan takdirku yaitu naga dan phoenix. Aku menghitung. Jiang Wanyun dan aku memiliki takdir yang sangat cocok. Bukan tidak mungkin untuk menikah. Oh, ini bagus. Lebih baik memilih hari daripada memukulnya. Kenapa kamu tidak mengambil akta nikahmu hari ini? Ayah, kenapa kamu juga memberontak? Hahaha, jangan khawatir. Aku istri yang sangat makmur. Nikahi aku, jaga keselamatanmu selamanya. Apakah ini soal melupakanmu? Istri tetapi tidak pernah melupakannya. Hari ini bahkan hari pertama kita bertemu. Tidak akrab sama sekali. Siapa yang mengenal satu sama lain sejak lahir dan siapa yang perlahan-lahan selingkuh? Karena Tuan Chen puas dengan Anda. Apalagi yang ingin Anda katakan? Cepat menikah dengan Tuan Chen. Saya telah mengidentifikasi cucu ipar ini.
Ayah, yakinlah saya akan mengirim mereka secara pribadi untuk mendapatkan sertifikat. Ngomong-ngomong, bawa Tuan Chen bersamamu. Oh tidak, Sanhe membeli baju dan jubah baru di Sanhe. Foto pernikahan tidak terlihat bagus. Dan singkat cerita akhirnya mereka berdua sah menikah. Ups hahaha, ayah bagaimana? Apakah kamu dapat sertifikatnya? Awalnya Biro Urusan Sipil sudah libur kerja. Tapi aku menemukan seseorang untuk meminta mereka bekerja lembur. Sekarang Sanhe, kamu adalah menantu keluarga kami. Oke, sangat bagus. Hebat, hahaha. Sanhe adalah orang tua yang baik. Senhei, saya sudah menyiapkan rumah baru. Tetapi akan memakan waktu beberapa bulan untuk mendekorasinya. Bagaimana dengan periode waktu ini? Tetaplah di sini bersamaku. Naik ke atas seperti sebuah ruangan. Kakek dan aku baru saja bertemu dia hari ini. Hanya karena kita bertemu hari ini. Kontak harus diperkuat sesegera mungkin. Aku buruk. Apa balas dendammu? Ngomong-ngomong, kamu harus bekerja lebih keras. Cepatlah, jalan-jalan-jalan. Kenapa? Hahaha. Kamu, apa yang kamu lakukan? Aku tidur terus tempat tidur dan kamu tidur di lantai. Tidur di tempat tidur terpisah, tidak akan melahirkan anak. Apakah kamu masih ingin aku memberimu bayi? Kamu harus menyerah pada gagasan ini. Itu yang dimaksud kakek dan ayahmu. Jangan gunakan mereka untuk menekanku. Meskipun kamu terlihat cukup tampan setelah mengganti jubahmu. Tapi aku Jiang Wanyun, bukan tipe nimfomaniak yang melihat wajah. Aku tidak terlalu dangkal. Oh, kalau begitu, kamu sangat dalam ya. Perasaan yang aku dambaman. Karena itu pasti cinta yang kuat. Daripada menerima perintah dari orang tua. Dan laki-laki tampan sepertimu. Bukan tipe idealku. Jadi apa tipe idealmu? Calon suamiku, belum lagi seperti dewa perang Tians. Keberadaan bela diri yang tak tertandingi seni. Dia juga harus dikenal sebagai dewi kekayaan wanita. Apakah Anda memahami taipan bisnis seperti orang terkaya Henianan? Saya cukup akrab dengan dua orang yang Anda sebutkan. Mereka semua adalah muridku. Kamu sangat kecanduan menyombongkan diri. Dewa Perang Tians dan He Shoufu. Itu bukan orang yang luar biasa. Mengapa kamu ingin menjadi tuan orang lain? Tuan surgawi tertinggiku. Masuk akal untuk menerima dua orang luar biasa sebagai murid, benar. Jika saya tidak melihat Anda menyapu lantai di Gunung Longhu, mungkin saya benar-benar percaya. Siapa bilang guru surgawi tertinggi tidak bisa menyapu lantai? Baru saja Anda mengatakan bahwa Anda sedang menyempurkan pil pengembalian hebat 9 putaran. Saya harus mengeksposmu. Kamu masih belum memahami dunia yang kuat. Kamu perlahan akan mengetahuinya nanti. Cepatlah tidur di lantai. Kamu memiliki segalanya dalam mimpimu. Hei, kenapa kamu pergi? Seorang pria lahir di antara langit dan bumi. Bagaimana kamu bisa membuat orang tertawa dengan kata-katamu? Apakah kalimat ini digunakan di sini? Dalam kapasitasku, kamu menghinaku dengan membiarkanku tidur di lantai. Aku akan pergi ke ruang tamu. 地板就是在侮辱我。我去客厅。 Pergi kemanapun kamu suka. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana banyak orang yang ingin tidur di lantaiku? Aku belum begitu tersanjung. Namun aku khawatir, kakek dan ayahku akan melihatnya tidur di ruang tamu. Sulit untuk dijelaskan, aku pasti tidak khawatir kalau dia tidur akan menyala di ruang tamu. Iya, sepertinya begitu. Dan karena takut ayah dan kakeknya marah, akhirnya dia memutuskan untuk panggil Chen Sane. Dan saat itu Sane sedang gunakan kekuatan sihirnya di ruang tamu. Cahaya emas yang keluar dari tangannya memunculkan sebuah pedang yang terbang berputar-putar.
Wanita itu pun sangat kaget melihat apa yang dia saksikan di depan matanya. Dia melakukan omong kosong ini. Ya, mungkinkah kamu memilih mata pelajaran ketiga? Dewa macam apa yang kakek atur untukku? Suami apa itu? Dan saat pagi harinya, Trijiang itu terbangun, dan melihat Sane masih duduk di ruang tamu. Namun karena pakaiannya lumayan seksi, Sane jadi salah tingkah. Hei, apa yang kamu lakukan kemarin? Saleh dan cerewet, apakah kamu memupuk keabadian? Bagaimana bisa ada dewa di dunia ini? Percaya pada sains. Anda adalah seorang biara dan Anda masih belajar sains. Mengapa Anda ingin mengikuti ujian masuk pascasarjana? Yang disebut astronomi dan geografi yin yang bagus. Tidak ada konflik antara mengikuti monastisisme dan sains. Semuanya tentang menjelajahi misteri langit dan bumi dan menjelajahi batas-batas umat manusia. Istri. Hei Dazu, jangan panggil aku, karena aku tidak tahan. Aku bahkan merinding. Panggil saja aku Wanyun. Kamu harus terbiasa dengan gelar ini. Lagi pula, kita berdua mendapat sertifikat. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang keluarga Zhao di Guanyun Utara? Mengapa Anda bertanya tentang keluarga Zhao di utara? Apakah menurut Anda menyapu lantai di Gunung Longhu adalah membosankan? Apakah kamu ingin beralih pekerjaan ke keluarga Zhao? Pekerjaan berpindah-pindah, aku akan memusnahkan keluarga Zhao. Apakah kamu bercanda? Ayolah, katakan padaku kamu bercanda. Lalu Chen pun ceritakan bagaimana di masa lalu keluarga Zhao menghancurkan keluarga Chen-nya. Saat itu, Chen bersembunyi di sebuah guci agar selamat dari orang-orang jahat itu. Setelah kejadian yang kamu ingat, jika aku melihat seseorang dengan proyek besar dari keluarga Cheng kita di masa depan, tidak bermoral. Jangan pernah mengungkapkan identitasmu, kamu bahkan tidak bisa membalas dendam dari keluarga Zhao. Jangan kehilangan liontin Giomu, hiduplah dengan baik. Ibu, ibu, ibu. Zhao Wuji. Keluarga Zhao Utara. Gerbang besi pembalasan. Mematikan atau tidak dapat didamaikan lagi. Hingga saat Chen pingsan, lalu gurunya datang selamatkan dia, dan mengangkatnya menjadi muridnya. Lagi pula, itu adalah satu langkah terlambat. Tidak dapat menyelamatkan keluarga Chen. Warna langit yang tak terbatas. Kali ini saya memiliki hubungan guru-murid. Anggap saja saya bercanda tentang keluarga Zhao di utara. Sebaiknya Anda bercanda. Keluarga Zhao Utara adalah keluarga yang paling menginspirasi di gedung ini. Tidak hanya kekuatannya yang luar biasa, ada lebih banyak lagi master seperti awan. Saya mendengar bahwa jumlah master hebat saja. Saya bahkan tidak dapat menghitungnya dengan satu tangan. Nenek moyang keluarga Zhao melampaui Master Agung. Dia telah mencapai puncak single alam ledakan. Punya artefak seperti burung naga bangunan di sisimu. Dia membawa burung naga bangunan bersamanya. Aku juga tidak tahu detail spesifiknya. Keluarga Jiang dan keluarga Zhao gagal bekerja sama. Aku tidak tahu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan pembangkit tenaga listrik top seperti itu. Keluarga Jiang gagal bekerja sama dengan keluarga Zhao dengan sukses. Lalu mengapa ketika Jiang Wanyun menghitungnya kemarin?
nasibnya akan terjerat dengan keluarga Zhao. Halo? Apa yang tidak masuk akal? Saya akan segera ke sana. Saya harus keluar, pesan makanan untuk sarapan. Apa yang terjadi? Apakah Anda memerlukan bantuan saya? Urusan bisnis? Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu? Sepertinya dia dalam sedikit masalah. Siapa yang menyebabkan masalah dalam kelompok zombie? Presiden Long, mengapa Anda mengambil uang dari orang-orang di sini? Dipercayakan oleh orang lain. Siapa yang dipercaya dengan apa? Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengurus ini. Sekarang itu Jiang Wanyun ada di sini. Tanda tangani saja dokumen ini untuk saya. Transfer ekuitas, Scorpion Zhang Yuting. Apakah Anda ingin saya mengambil semua grup Jiang? Saham ditransfer kepada Anda sebagai kompensasi? Nona Jiang akan mentransfer ekuitas ini kepada Anda hari ini. Jika tidak tanda tangan, saya akan memukulinya sampai mati. Presiden Long, kondisi kakek saya sekarang lebih baik. Keluarga Jiang kami juga bukan orang yang bisa dianggap enteng. Iyo Presiden Feng. He mengancam Anda. Saya benar-benar belum meletakkan barang, Jiang Wanhao. Pertama, biarkan aku melumpuhkan lengan sekretaris kecil ini. Dan benar saja, sepupu Jiang Wanyun ini emang benar-benar sangat licik. Dia ingin kuasai semua harta grup Jiang, dan kali ini dia kerja sama dengan presiden kerajaan. Lalu saat anak buah presiden itu mencoba memukul tangan sekretaris itu, tanpa diduga, dengan sangat cepat, Chen Sane yang tahu sebelumnya ada yang gak beres, lalu datang dengan tepat waktu. Ia pun langsung melemparkan sebuah botol ke kepala orang itu. Coba saya lihat, berapa kilogram yang ada di langit Provinsi Nan. Chen Sane, beraninya Anda menunjukkan wajah Anda. Presiden Long, dialah yang melukai Tuan Muda Jiang. Dia adalah pendeta Tao Bao, yang dikejar Tuan Muda kedua. Aku akan membunuhnya. Sebenarnya ada manfaatnya, mengantarkannya ke depan pintu rumahmu. Wah, apakah kamu memilih untuk bunuh diri? Atau haruskah saya membiarkan Anda menyampaikannya? Chen Sanhe, cepat pergi. Long Shoucheng adalah presiden masyarakat Tianlong. Anda tidak mampu membelinya. Jangan khawatir, saya di sini. Langit tidak akan runtuh. Saya Tuan Chen Sanhe. Tidak semua orang bisa diintimidasi. Presiden Long, pernahkah Anda melihatnya? Orang ini tidak menganggap Anda serius. Memberi Anda pilihan yang nyaman. Jika Anda tidak menginginkannya, maka Anda tidak dapat menyalahkan saya. Ayo, bunuh dia. Bisakah kamu bertarung seperti ini? Itu karena mereka terlalu lemah. Aku benar-benar tidak tahu. Dengan hanya kekuatan mereka bisa mendominasi. Bos dewa laki-laki, punya kemampuan. Hanya berada di depanku. Baiklah. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri hari ini. Lu Shoucheng, lebih kuat dari kakekku. Dikatakan hampir mencapai level tunggal. Jika kamu bukan tandingannya, cepat pergi. Aku ingin selesai berjalan. Aku akan menghentikannya sendiri. Hanya ada jalan buntu yang harus dilalui. Datanglah. Bawakan aku Azureku pedang naga. Chen Sanhe adalah suamiku. Jika kamu berani menyentuhnya hari ini, aku, Jiang Wanyu, pasti akan memberikan semua yang kumiliki. Kami akan bertarung sampai mati dengan masyarakat Tianlongmu. Lalu aku akan membunuh musuh kecil ini dulu. Aku ingin melihat apa yang terjadi. Hasil akhirnya adalah
Oh, saya khawatir pisau Anda tidak cukup tajam. Presiden Chen San Helong, pedang Qinglong ini terbuat dari besi meteorit. Daerah yang mudah menguap tidak ada habisnya. Anda dapat dipenggal dalam hitungan menit. Presiden Long, dia melihat ke bawah pada kamu. Chen Sanhe, tolong berhenti membuat masalah. Kamu lari cepat, tunggu sampai ahli dari keluarga Jiang saya tiba. Kamu masih punya kesempatan. Jangan khawatir. Ayo, ayo, ayo. Potong di sini, dan lihat apakah kamu dapat memotongnya. Chen Sanhe, kamu gila. Presiden Long, jika aku jadi kamu, aku benar-benar tidak tahan. Ini terlalu sombong. Aku belum pernah melihat orang sombong seperti itu sepanjang hidupku. Sial. Apa yang terjadi? Apakah dia kebal? Ini tidak mungkin. Pedang Qinglong dapat dianggap sebagai senjata ajaib. Mungkinkah orang ini sedang membaca lonceng emas? Apakah kamu baik-baik saja? Ada apa? Mengapa apakah tidak ada luka sama sekali? Pernahkah kamu mendengar tentang topeng bawang hijau yang aku latih? Omong kosong. Lagi pula, tidak akan ada aku satu pisau tidak bisa menyelesaikannya. Jika Anda seorang pejabat, maka gunakan 3 pedang. Saya menyarankan Anda untuk pergi sekarang. Masih ada kehidupan. Aku, naga yang menjaga kota, selalu aku tidak tahu apa itu pengkhianat. Akui beberapa kemampuan, tapi hari ini, pergilah. Feng Shoucheng, apakah menurutmu keluarga Jiang kita terbuat dari lumpur? Jiang Wanyun, kamu tidak bisa mewakili keluarga Jiang. Orang dibunuh oleh Presiden Long. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Chen Jiahe, bukankah kamu bilang aku hanya jauh dari rumah selama 7 hari? Menurutku kamu harus memikirkan bagaimana kamu akan menghabiskan 7 tahun pertamamu. Ada jalan menuju surga, tapi jangan diambil. Oke, kalau begitu, aku akan mewujudkannya untukmu. Datang dan berdiri lebih jauh. Lalu aku akan memberitahumu, apa artinya seorang guru besar tidak bisa dihina.